40 santri di Agam jadi korban cabul oleh gurunya. Ini berita yang lagi viral. Yang jelas ini bukan pondoknya Wahabi, dan cabul kali ini parah, yang merupakan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Jadi ini perbuatan LGBT, dan ini masih dikatakan oknum ya, padahal sudah terjadi puluhan kali, ratusan kali pondok cabul. Dan ini yang jelas tidak ada satupun yang Wahabi, yang dicap sebagai Wahabi. Semuanya adalah asu Jawa. Asu aja apa asu Jawa ya. Ini profilnya bernama berinisial RA. Salah satu pelakunya berinisial RA, yaitu ini Ronald Andani. Dan ini dia juga benci sekali dengan Wahabi. Jadi yang jelas dia bukan Wahabi. Ini saya bacakan. Saya tidak marah, dia punya postingan. Saya tidak marah melihat orang jenggotan, juga tidak sesak napas melihat orang yang gamisan. Namun yang sedikit membuat bingung, kenapa ya ada orang yang ngaku pengikut salaf tapi mulut dan kolbunya banyak daging dan kotoran. Mereka bilang cinta sunnah tapi hobinya fitnah. Nah, ini kita tahu arahnya ini dari siapa yang biasanya komen seperti ini, yang bikin postingan seperti ini. Hobinya fitnah. Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah, gemarnya sibuk selidik dan dengan kekurangan orang yang beda pendapat dengan mereka, bahkan sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Anjay. Warasatul anbiya, warasatul syiah mungkin ya, pewarisnya syiah mungkin, atau warasatul Yahudi mungkin. Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh kaum. Dan kita skip aja. Mereka itu Wahabi ya, Wahabi. Kalbu mereka terusik dengan kajian tasawuf ya, jadi orang ini sufi berarti. Yang kata mereka itu bid'ah dolalah. Mereka suka muak mendengar kajian dzikir. Bagaimana, kenapa kaku begitu ngajinya, seperti taman tak berhubungan saja, dan seterusnya. Dan ini jelas kita tahu arahnya kemana postingan seperti ini. Yang jelas dia bukan Wahabi, dia dari asu Jawa. Dan ini fotonya, dia sedang berguru dengan Buaya Rozi. Ya, kita tahu juga Buaya Rozi itu kesesatannya kayak gimana, kita sudah tahu kan saat kita bahas, yang katanya pernah menghidupin kucing mati, pernah nge-revive kucing mati. Dan ini juga kalau kiai yang satu ini kita tahu semuanya juga kelakuannya kayak gimana, sifat dengkinya sudah tingkat dewa, nggak bisa diobatin. Dan ternyata memang benar kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jadi ini adalah hasil didikan. Dan orang ini, kiai yang satu ini, saya besarkan, kiai yang satu ini, dia pernah bilang bahwa haram hukumnya memondokkan anak di pondok Wahabi. Anak ke pondok-pondoknya Salafi, hukumnya haram. Jadi yang dicap Wahabi, padahal pondok yang dicap Wahabi itu tidak ada yang melakukan cabul seperti itu. Dan banyak pondok cabul itu justru dilakukan oleh mereka sendiri, kelompok yang benci terhadap Wahabi. Jadi dia mengharamkan memondokkan anaknya itu di pondok pesantren yang dicap sebagai Wahabi. Ini juga fotonya. Dah kita menunggu. Bentar lagi juga muncul berturutan pondok cabul lagi, dan sudah terjadi banyak sekali. Maka berhati-hatilah memondokkan anak itu, harus pilih-pilih pondok. Pokoknya yang pondok yang sering menuduh Wahabi, nah itu yang biasanya itu pondoknya cabul. Pondok yang sering teriak-teriak Wahabi itu biasanya pondoknya cabul ya, seperti ini pondoknya. Dia itu benci sekali dengan sunnah sehingga melakukan tindakan cabul. Dan kenapa para santri dan juga santriwati sangat mudah dikibuli, dicabuli seperti itu? Karena dengan doktrin taat kiai, dengan doktrin manut kiai dipertuhankan. Ketika kiai dipertuhankan, dianggap pendapatnya selalu benar, dan apa yang perintahnya selalu harus dilakukan, walaupun mengajak untuk melakukan tindakan cabul itu wajib dilakukan, karena itu adalah kiai dan itu doktrin. Selama Anda mendengar sebuah pondok yang berslogan manut kiai, sudah skip aja, gak usah mondok di situ.
dan itu satu jalur menuju cabul seperti ini. Dan secara otomatis pondok yang mereka musuh itu biasanya baik-baik saja, seperti pondoknya Wahabi yang mereka cap sebagai Wahabi, itu kan musuh mereka karena musuh dari perbuatan seperti ini, yang otomatis kontra dengan mereka, otomatis berlawanan dengan perbuatan mereka ini yang mereka sebut dengan Wahabi. Jadi meskipun Anda harus tetap memilih pondok dengan cermat, biasanya yang tertuduh sebagai Wahabi itu Anda harus meliriknya, Anda harus mempertimbangkannya.